Kematian 3 orang yang masih satu keluarga di Bantar Gebang, Kota Bekasi menjadi tabir pembuka dari aksi pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Dullah, serta Dede Solehudin. Dari penyidikan lebih lanjut, total ada 9 jenazah yang ternyata menjadi korban pembunuhan dari pembunuhan berantai ini. Ironisnya para korban adalah anggota keluarga para tersangka sendiri. Lantas apa yang menyebabkan tersangka dengan ini dapat secara tega menghabisi nyawa para kerabat dekatnya. Untuk membahasnya sudah bersama kami psikolog forensik Reza Indragiri. Halo, selamat sore Mas Reza, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah dalam kondisi sehat. Mas Reza, kalau kita tahu kemudian total paling tidak hari ini ada 9 yang sudah terungkap oleh polisi sebagai korban. Begitu, ini rentang waktunya berbeda, cara pembunuhannya juga berbeda. Apakah kalau dalam perspektif psikologi forensik begitu Mas, apakah membunuh ini dapat menimbulkan rasa ketagihan jika tidak ketahuan begitu Mas? Pertanyaan sangat jitu. Mari kita sepakati terlebih dahulu bahwa walaupun para pelaku ini belum pernah keluar lapas, belum pernah berurusan dengan aparat penegak hukum, tetapi karena mereka sudah mengulangi perbuatan jahat, maka sesungguhnya mereka bisa disebut sebagai residivis. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang perilaku residivisme, maka dalam konteks risk and need assessment, ada 8 faktor yang perlu kita telaah. 4 diantaranya merupakan faktor dominan, sementara 4 faktor berikutnya merupakan faktor sampingan. Di tangga teratas dalam faktor dominan itu adalah criminal history, yaitu riwayat kejahatan seseorang. Oke. Apa yang ingin saya katakan bahwa jika seorang pelaku kejahatan berhasil melaksanakan misinya hingga tuntas tanpa terendus aparat penegak hukum, maka tingkat kecerdasan dan kefasihan yang bersangkutan dalam melancarkan aksi-aksi kejahatan berikutnya akan meningkat. Jadi sesungguhnya kita sedang menyaksikan para pelaku pembunuhan yang dari waktu ke waktu semakin cerdas, semakin cermat membaca situasi, semakin cepat untuk memangsa korbannya sekaligus menghilangkan jejak-jejak kejahatan mereka. Oke, bisa kita katakan bisa karena terbiasa begitu Mas ya, ini menjadi pola yang berulang sehingga semakin korbannya bertambah akan semakin lihai begitu. Nah, kalau kemudian kita lihat dulu dalam masalah ketagihan mengulang dengan lebih bagus begitu, apakah ini hanya terjadi pada kasus pembunuhan saja atau secara luas kalau dalam dunia kriminal ini juga terjadi kecenderungan pola ini, Mas? Secara umum, kita harus berasumsi bahwa perilaku jahat manusia adalah bereskalasi dari waktu ke waktu. Terus meningkat, bobotnya semakin tinggi, keparahannya semakin dahsyat, kecepatan dalam melancarkan aksi juga semakin bagus. Ini merupakan penanda bahwa setiap pelaku kejahatan sesungguhnya adalah manusia normal seperti kita-kita juga. Yaitu manusia yang terus-menerus belajar untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berperilaku, dalam beradaptasi, dalam memenuhi kebutuhan, dalam mengatasi segala macam rintangan. Tapi saya yang beribu sayang, konteks yang kita perbincangkan adalah bagaimana seseorang belajar untuk dari waktu ke waktu semakin lihai untuk melakukan aksi mencabut nyawa orang lain. Oke, Mas, kalau begitu kita mundur, kita balik lagi, kita melihat ketika orang melakukan pembunuhan untuk pertama kali, apakah kemudian itu hanya karena faktor internalnya saja, secara psikologis, secara emosi, atau kemudian tekanan lingkungan itu sangat memungkinkan orang akhirnya memutuskan membunuh pertama kalinya? Pertanyaan jitu. Kalau saya pribadi selalu berasumsi bahwa perilaku manusia termasuk perilaku biadab manusia adalah hasil interaksi antara faktor disposisional dan faktor situasional. Faktor disposisional berarti kita bicara tentang faktor individu itu sendiri. Kecerdasan, kebutuhan-kebutuhannya, pola kepribadiannya, mungkin juga ada faktor genetik di dalamnya, tingkat pendidikannya, dan seterusnya. Sementara kalau kita bicara tentang faktor eksternal atau faktor situasional, berarti kita bicara tentang pengaruh orang sekitar, nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, kesempatan yang tersedia, kesiagaan ataupun ketidaksiagaan otoritas penegakan hukum. Itulah interaksi dari faktor disposisional dan faktor situasional yang bisa mengantarkan seseorang untuk kemudian menjadi pelaku kejahatan, apapun jenis perilaku kejahatannya. Lebih dominan mana, Mas? Atau kemudian kita bisa mengkategorikannya sesuai dengan apa yang terjadi Pak, atau apa yang menjadi background dari pelaku itu? Kita tidak bisa secara pukul rata mengatakan manakah faktor yang lebih dominan. Berarti kita harus melakukan telaah individu per individu, pelaku per pelaku untuk memastikan faktor mana yang sesungguhnya paling dominan
bagi munculnya perilaku jahat pada masing-masing individu tersebut. Baik, baik. Mas, ini juga yang menarik kemudian hari ini Polda Metro Jaya masih ada di Cianjur untuk melakukan penyidikan lebih lanjut, mengatakan menemukan sejumlah lubang yang digunakan sebagai tempat mengubur yang kemudian dimasukkan, dicor. Ini kan bukan hal baru kalau kita lihat dalam dunia kriminal. Menyembunyikan di dalam semen, terus kemudian menggunakan kopi sebagai salah satu medium mematikan korban begitu. Apakah kemudian adanya historical cara membunuh ini juga bisa di-copy untuk pelaku-pelaku berikutnya? Atau seperti apa? Ini pertanyaan yang kalau kita diskusikan panjang bisa menakutkan. Menakutkan dalam pengertian ya semoga saja obrolan ini tidak menginspirasi pemirsa untuk melakukan perbuatan jahat serupa. Betul. Tetapi apa boleh buat? Di dalam psikologi forensik ada istilah copycat crime, ada istilah copycat killer, untuk menunjukkan bahwa seseorang melakukan perbuatan jahat lebih dikarenakan adanya faktor peniruan. Kalau kita bicara peniruan berarti kita bicara apa yang diperbincangkan oleh publik, apa yang ditangkap oleh panca indera, apa yang disaksikan, apa yang didengar, dan seterusnya, yang kemudian diolah di kepala kita untuk kemudian diputuskan, oke, saya akan melakukan perbuatan serupa karena saya anggap perbuatan semacam itu akan mendatangkan reward atau suatu hal yang menguntungkan. Nah, pada titik itu saya juga harus mengatakan, untuk membangun sisi positif bahwa betapapun manusia bisa saja terdorong untuk melakukan peniruan perbuatan jahat, tetapi andaikan ada 1 juta orang yang menonton diskusi ini, tidak serta-merta 1 juta orang kemudian esok pagi akan menjadi pelaku pembunuhan berseri. Ditentukan oleh apa itu, Mas, triggernya? Ada faktor tertentu di dalam diri masing-masing manusia, ada faktor resiliensi yang tetap bisa menangkal setiap orang agar kemudian tidak meniru atau menduplikasi atau melakukan copycat terhadap apa yang sudah mereka saksikan. Oke, kalau begitu, kalau sangat dipengaruhi oleh kemudian faktor internal, kematangan emosional, historical soal kriminal begitu, apakah kemudian kita bisa misalkan mengklasifikasikan orang yang akhirnya memutuskan untuk membunuh, apalagi dengan copycat, itu memiliki misalkan ada semacam disorder tertentu misalkan dalam internalnya? Sesungguhnya faktor kedua dalam 8 faktor yang tadi sempat saya singgung, itu memang berbicara tentang kondisi khas termasuk kemungkinan adanya abnormalitas tertentu pada diri pelaku. Tetapi begini, kita semangatnya adalah mendukung Polda Metro Jaya untuk memintai pertanggungjawaban para pelaku ini hingga tuntas. Nah, agar proses itu bisa berlangsung dengan lancar, maka di ruang publik kita, apalagi terlebih pada tahap penyelidikan seperti sekarang ini, kita justru harus membangun asumsi bahwa para tersangka adalah orang yang sehat, orang yang waras, orang yang normal. Karena kalau kemudian kita memakai asumsi yang lain itu, bahwa tersangka tidak normal, tersangka punya gangguan, dan seterusnya, salah-salah kita akan memberikan bahan bagi mereka untuk melakukan pembelaan diri guna mendapatkan tanda petik layanan pasal 44 KUHP, yaitu bebas dari pertanggungjawaban pidana. Baik, artinya walaupun kita membahas ini, tapi artinya kita juga tidak permisif jika memang ada terjadi soal abnormal atau kemudian disorder tadi. Oke, ini saya ingin melihat kalau kita bicara 9 korban, ternyata ada yang juga anak-anak. Bahkan ketika di Bekasi ada calon korban yang ternyata tidak meninggal, berhasil selamat, itu juga anak 5 tahun. Apakah kemudian kalau Anda melihat, ini sasarannya jelas atau kemudian ada target-target yang sebetulnya tidak direncanakan tapi masuk dalam target itu, Mas Indra, Mas Reza? Dari penjelasan yang saya tangkap dari Polda Metro Jaya, dikabarkan misalnya dalam satu kasus para tersangka ini menggunakan racun. Karena menggunakan racun yang dibubuhkan ke dalam minuman, maka memang masuk akal saja kalau kemudian terjadi tanda petik kecelakaan. Bahwa tersangka barangkali mengincar target A, B, C, tapi karena di situ juga ada D dan E, sementara instrumen kejahatannya menggunakan racun masuk ke dalam minuman, bisa saja kemudian racun itu dikonsumsi oleh pihak-pihak atau oleh orang-orang yang sesungguhnya bukan merupakan target para tersangka. Itu bisa saja terjadi, tetapi juga tidak terkemungkinan bahwa para tersangka mungkin memang ingin pukul rata saja bahwa siapapun yang berpotensi menjadi saksi, siapapun yang ada di TKP dihabisi saja. Oke, itu secara psikologis akan sangat memungkinkan begitu ya, walaupun kemudian calon atau potensial korban adalah masih anak-anak begitu, Mas? Mungkin saja. Yang saya bayangkan begini, tadi saya beberapa kali menyebut adanya kemungkinan pola kepribadian antisosial pada si tersangka atau para tersangka. Nah, salah satu penanda atau ciri orang dengan pola kepribadian antisosial memang tidak memiliki
rentan emosi atau mudah menaruh rasa iba, tidak berempati terhadap penderitaan orang lain. Jadi betapapun kita merasa pening membayangkan ada orang yang sanggup atau sampai hati membunuh anak-anak, tetapi kalau memang para tersangka adalah orang dengan kepribadian antisosial, maka mereka tidak memandang anak-anak itu sebagai sosok yang harus dikasihani, sosok yang harus dilindungi, sosok yang tidak dihabisi. Mereka tetap menganggap bahwa siapapun itu orang di hadapan mereka sebagai orang yang tanda petik sah-sah saja untuk dihabisi, kalau mereka dianggap mengganggu, kalau mereka dianggap menghalang-halangi, dianggap sebagai pihak yang berseberangan dengan para tersangka. Oke, tapi tentu ketika kita mengasumsikan, sekali lagi hari ini masih asumsi karena penyidikan masih terus berjalan, jika kemudian para tersangka antisosial sangat tega untuk bisa membunuh anak, tapi ini juga bukan kemudian semacam hal permisif untuk kemudian bisa meringankan atau kemudian memaklumi apa yang kemudian dilakukan. Baik, terima kasih atas waktu, informasi, dan juga insight Anda, Mas Reza Indragiri, psikolog forensik. Terima kasih juga untuk pertanyaan-pertanyaan kerennya, Mas. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu di dialog lainnya. Selamat sore, salam sehat, Mas.